pernah. Tapi masalahnya memang kita harus akui penonton kita ini kan dia berharap yang nonton ini ya orang-orang yang hanya mau melihat sensasi, ya kan. Tetapi orang Indonesia ini kan punya budi pekerti, ya kan. Tadi emotional quotient-nya tadi IQ-nya apa kecerdasan emosionalnya itu nggak serendah dia mayoritas orang Indonesia. Karena orang kalau punya adab kan nggak gitu. Iya orang kalau punya adab kita ini negeri yang bangsanya beradab. Bahkan orang-orang kita mungkin IQ-nya lebih tinggi daripada IQ-nya, ya kan? Kalau dia kan sepertinya sama rendahnya gitu ya. Jadi intinya dia berharap orang-orang yang punya IQ serendah dia yang nonton dan tepuk tangan ketika dia belagak nyari-nyari itu, ya kan? Tapi salah dan ini blunder sendiri. Jadi kita menikmati aja lah blundernya dia. Bro, seru banget ya. Nobar, gila loh. Itu ada yang anak. super pede awalnya, Itu ambiar terakhirnya men. Ya itu anak buset dah, Itu luar buset, biasa. buset. Tapi kan kita kan orang awam nih berdua, ya nggak? Oh iya. Ini gua hadirin nih, ada dua. Satu nih, Nah, pakar komunikasi. Nah, biar nanti dia yang nerangin ya. ya dong. Satu lagi nih jubir TPN. Nah, kalau ini nih yang jubir TPN ini wajahnya undangan. Tahu nggak, Bang? Ganteng-ganteng. Iya makanya bukan undangan, maksud undangan itu adalah Hah? hampir setiap hari tampil di TV. Jadi Waduh. semua orang tahu. Yuk Berarti kita kenalin aja yuk. Langsung aja. Langsung dah, aja, hajar ya. Langsung suruh ngomong aja. Emrus Sioming dan Mas Ciko Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum Langsung, semua. langsung aja sih. Iya. Mas, Gimana? biasanya itu kalau di belak-belakan langsung aja pertanyaan. Oh gitu. Iya, dan belak-belakan nih. Kalau nggak ditanya juga boleh. Ya. Boleh. Pokoknya yang udah ada di unek-unek Nah, ya kan. lu keluarin lah. Iya. Bang, iya. tapi pengen nyikat Samsul ya kan. Langsung aja itu dulu lah bang. Apa, Itu dulu apa, aja bang. apa Apa yang dulu? terjadi Itu dulu. semalam tuh Oke, bang? yang terjadi semalam Aduh tuh. itu Apa? bang. Kata orang lost in translation. Awalnya kan dia pede kan, gitu Iya. gini. Akhirnya dapat hujatan. Menurut lo gimana, Bang? Ini kan sebenarnya nggak mengagetkan ya kalau soal etika yang dia pertontonkan kemarin tuh nggak mengagetkan soalnya kan dia lahir dari menjadi cawapres dari cacat etika di Mahkamah Konstitusi ya dari awalnya udah salah. Awal udah salah dan kita udah selalu percaya kalau apa yang dimulai dengan salah akan menimbulkan kesalahan baru yang lain ya kan. Nah akumulatif bahkan akan lebih besar lagi ujungnya dan makin terlihat siapa sosok Gibran sesungguhnya, ya kan, siapa sosok Prabowo sesungguhnya. Nah, salah satunya tadi malam terlihat kan. Yang paling ngenes itu kan sebenarnya kalau orang banyak bilang nggak menghormati orang tua. Kalau saya nggak usah sejauh itu deh. Dia nggak menghormati dirinya sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Oh, itu benar. Iya kan? Dia nggak memantaskan dirinya sebagai seorang cawapres. Betul. Oke, dia dari generasi milenial, mau generasi milenial kayak generasi Z dan lain-lain. Bisa dengan cara-cara yang lebih pantas. Kita banyak kok anak-anak Gen Z, milenial yang ada di TPN ya, ada Seno Bagaskoro, ya kan, yang luar biasa ya kan, ideologis banget ya kan, cara penyampaiannya tetap mengena di anak muda, tapi juga dengan substansi-substansi. Tapi semalam itu Gibran memperlihatkan bahwa dia bukan calon wakil presiden Republik Indonesia. Artinya karena dia tidak menghormati posisi dia sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia, dia juga nggak sadar bahwa dia dalam forum debat cawapres yang dia ajak ngomong itu calon wakil presiden. Dan Nah itu aja sebenarnya. Iya intinya Dan itu. jutaan orang nonton. Nah, Iya, ditambah lagi kalau kita mau nambah dengan adat ketimuran kita, ya sama sekali nggak kena lah itu, ya kan? Orang banyak bilang, oh katanya pengen kayak seperti di Amerika. Amerika nggak kayak gitu. Nggak ada yang ngelawak gitu, ngeliat-liat kanan kiri atas bawah gitu ya kan. Apa yang dicari? Mungkin dia sedang mencari aktivis yang diculik Prabowo yang belum kembali. Ya, kita nggak tahu. Jadi ini yang saya banyak jadi bingung gitu kan. Kok bingung apa yang dicari gitu kan. Nah, atau obatnya dicari ya kan, telat minum obat ya kan kita nggak tahu. Oh takut jatuh ya obatnya. Ya, makanya muncullah perilaku-perilaku seperti itu. Cuma intinya dia ingin menampilkan dirinya sepertinya confident, tapi malah blunder lah buat dia sendiri. Jadi kita sebenarnya senang-senang aja. Oh gitu. malahan Senang-senang tindakannya aja. itu. Senang-senang. Karena dia sadar sebenarnya memang mungkin kemampuan dia seperti itu, jadi dia berusaha untuk menunjukkan dirinya confident seperti itu. Benar, selain dia sadar kan gini loh, Prabowo Gibran ini kan punya the best strategi apapun. Tim apapun yang mereka punya is the best money can buy. Yes. Karena uang ada di sana semua. Oligarki ada di sana semua. Ya kan? Kekuasaan ada di sana semua. Jadi dia punya duit bisa dihambur-hamburin untuk membeli apapun yang the best.
Ya, termasuk mungkin strategi communication team yang the best gitu ya. Artinya, tapi kan mereka lupa nomor satu itu tetap substansi dulu. Jadi orang nggak bisa diajarin substansi dalam waktu sekejap, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak bisa. Dia harus menjadi seorang yang memang punya karakter sebagai seorang pembelajar. Kita nggak bilang dia harus sekolah tinggi-tinggi, enggak. Banyak orang yang sekolah tinggi tapi dia menjadi cerdas karena dia punya karakter pembelajar, ya kan? Dia dalam hidupnya ingin mempelajari sesuatu, dia ingin the best dalam posisi-posisinya. Nah, ini yang Gibran ini kan nggak tahu tiba-tiba jadi tukang jual martabak, tiba-tiba jadi wali kota, tiba-tiba jadi calon wakil presiden. Nah, jadi susah, Bos. Sekali lagi instan itu lagi. Nah, instannya kan nggak bisa, substance itu nggak bisa di feeding dalam waktu singkat. Terus orang jadi langsung ngerti. Yang bisa di feeding dalam waktu singkat mungkin caranya kamu tampil confident itu songong. Nah, udah cuma itu doang. Akhirnya tampil cuma songongnya doang. Benar itu di aplikasi X tuh, Mas. Banyak yang bilang dari yang kagum, akhirnya apa? Terakhir, ya songong amat ini anak presiden. Kalau menurut pakar komunikasi apa yang terjadi dengan sebenarnya komunikasi apa yang terjadi? Kalau kita bicara perilaku manusia, itu kan pada suasana debat dan muncullah aslinya Gibran. Gitu. Itulah pribadi dia. Kalau pribadi dia memang dia menghargai etika, menghargai orang yang lebih tua, langsung berpikir di dalam kepalanya, ini tidak pantas saya lakukan. Karena setiap orang berbicara, menyampaikan pesan, ada filterisasi di hati dan di peta kognisi. Tetapi lepas begitu, kenapa lepas? Memang itulah perilakunya. Jadi oleh karena itu, saya kira perilaku yang misalnya ada situ kontradiksi, yaitu perilaku yang dia lakukan dalam bahasa verbalnya, tetapi bahasa non-verbalnya yaitu menyalam dan menunduk. Gitu ya. Berarti menyalam dan menyunduk selama ini, menunduk gini, itu bukan itu aslinya. Palsunya itu. Itu. Makanya aslinya dia adalah seperti yang mengkritik, katakanlah memberikan pandangan, wah enak sekali melihat catatannya, gitu kan. Dia itu pada kaget itu ya. Sama Muhaimin. Sebenarnya tidak ada masalah di situ kalau kita mau jujur. Dan tidak ada hak Gibran untuk menegur itu. Tidak ada hak Gibran untuk memberikan suatu penilaian terhadap itu karena memang peraturan KPU boleh dong. Karena Gibran sendiri bawa pulpen kok nyata juga dia seperti itu. Apa namanya kalau orang seperti itu di depan kelihatan seolah-olah baik tapi di belakang itu mukul seperti itu? Baik, itulah disebut dalam teori komunikasi ada yang disebut tersebut pakarnya. Itu ada keturunan nggak? Kalau dalam agama disebut munafikun. Saya kira ini menarik. Perlu didalami. Karena kata pepatah mengatakan tidak jauh jatuh buahnya dari pohonnya kan begitu. Perlu didalami. Nah, oleh karena itulah maka saya katakan bahwa itulah aslinya Gibran. Karena saya melihat wajahnya dan lain-lain itu spontan langsung begitu kan, dan kemudian mengatakan bahwa wah enak sekali nyontek begitu saja. Baru kemudian keluar lagi diksi apa itu profesor begitu. Nggak boleh seperti itu. Maka terus terang saya mengatakan ada homogenitas antara Gibran dengan Prabowo. Sesama mereka menurut saya tidak pantas. Prabowo di mana? Yaitu Anies. Kan itu tidak bagus merendahkan orang lain. Jadi saya melihat memang antara Gibran dengan Prabowo adalah sangat homogen dalam konteks penegakan etika. Nah, boleh jadi juga mereka di latar belakang seperti Pak Ciko tadi katakan bahwa di latar belakangnya memang penabrakan etika ada yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini kalau kita cari benang merahnya, saya kira bisa jadi kita tahu. Oleh karena itulah saya berpendapat bahwa seluruh rakyat Indonesia menyaksikan itu, mengambil keputusan mana yang terbaik untuk bangsa dan negara dari 3 kandidat ini. Saya menyarankan, pilihlah pemimpin kita dari 3 kandidat yang mengindahkan etika. Karena apa? Kelebihan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya yang bisa bergerak, nggak usah sebut, bisa kaki 4, bisa kaki 2 gitu kan. Nah, yang membedakan itu etika. Ketika manusia tidak menghargai etika satu dengan yang lain, menghargai orang lain, saya kira bukanlah disebut sebagai manusia lagi, tetapi orang. Perbedaan orang dengan manusia adalah punya akal budi. Akal budi itu adalah di situ including etika. Kalau orang, maka belum tentu dia punya etika. Kenapa? Orang gila misalnya, seperti itu kan. Dia bebas begitu saja karena dia tidak mengerti lagi apa yang dilakukan kan begitu kan. Jadi oleh karena itu maka yang paling bagus itu adalah kita menjadi orang, menjadi manusia. Orang yang menjadi manusia yang menghargai etika, demikian. Ini bukan maksud abang dia gila kan? Oh saya enggak. Karena definisi misalnya enggak pernah disebut manusia gila loh. Iya. Gitu kan? Yang disebut orang gila loh. Atau orang jahat. Atau orang jahat, tidak pernah manusia jahat. Maka oleh karena itu sebagai manusia adalah orang yang dasarnya adalah orang yang menghargai, menghormati, menerapkan etika,
menurut saya di debat yang kemarin, saya kira menurut saya sangat tidak pantas. Kenapa? Salah satu diantaranya, bukankah Pak Mahfud orang tua, orang yang sangat kita hormati, orang yang katakanlah berperilaku yang punya integritas yang tinggi. Bisa saja tua tapi perilakunya menabrak sesuatu etika. Tetapi Mahfud saya kira semua bangsa Indonesia mengakui kehebatan beliau, integritas beliau, kapabilitas beliau, dan kemudian keberanian beliau. Saya kira Mahfud MD adalah tokoh yang sangat luar biasa di Indonesia. Oleh karena itu sangat tidak pantas ketika ada perilaku-perilaku yang mengatakan bahwa seolah-olah merendahkan, misalnya mencari-cari begini mana jawaban. Ya nggak bagus begitulah. Bang, sampai di situ dulu baru mulai jangan dihabisin. Nah, gue mau nanya nih sama Bang Ciko, nih lagi rame nih. Ternyata di Kumparan nih, Andrinov sampai ikut kritik, komentar nih. Dia bilang begini, Gibran itu beda dari Jokowi, kecerdasan emosionalnya rendah. Kata Bang Andrinov bilang begitu. IQ-nya rendah ya. Ya memang tadi saya sepakat ya, tadi bicara soal manusia dan orang ya. Tapi saya kalau dibilang Gibran itu gila, saya nggak sepakat. Karena dia tidak gila, karena dia justru menyadari 100% apa yang dia buat. Ya artinya dia lebih condong ke jahat. Kan ada orang gila, ada orang jahat ya. Dia lebih condong ke orang jahat menurut saya. Iya benar. Karena orang gila itu kan nggak bisa dihukum, Pak, ya kan. Dia kan nggak sadar. Nah, kita harus bisa menghukum dia ya kan secara sosial. Tapi dia bukan orang gila juga, Bang. Iya. Bukan orang gila. Orang jahat. Makanya dia bukan gila. Kalau gila kan nggak sadar. Dia sadar apa yang dia lakukan. Dia lebih condong ke jahat menurut saya. Dan itu tadi soal kecerdasan emosionalnya nggak ada. Artinya memang Gibran itu, tapi kan bukan cuma kecerdasan emosional dia nggak ada. Kecerdasan intelektualnya juga menurut saya nggak ada. Iya kan? Karena apa yang disampaikan kemarin itu nggak level substance. Itu yang tadi saya bilang. Itu jadi ingat ada survei yang bilang apa kecerdasannya. Kodari itu. Kodari itu. Gua kritik habis dia itu. Ada Bang dibilang gini begitu. loh. Gibran lebih cerdas daripada Mahfud katanya. Entah ukur surveinya gimana. Surveinya gimana? Jadi ini, gimana, Bang? saya makan tadi malam langsung habis acara habis debat itu saya posting sesuatu dengan caption begini. Kalau substansi juga udah nggak punya, ya kan? Jangan juga ditambah nggak punya adab dan etika, gitu loh. Ini masalahnya substansinya nihil, adab dan etika dia nihilkan juga di sana, ya kan? Jadi bahaya. Nah, tapi saya nggak melihat ini menjadi suatu hal yang baik ditonton masyarakat. Saya melihat semua sentimennya negatif mengarah ke dia, ya kan? Kecuali memang para pendukungnya yang ada di dalam ruangan dan lain-lain. Tapi saya rasa separuh lebih, mana orang-orang normal di situ ya, yang walaupun pendukung juga saya rasa agak-agak kaget dan melihat ini, ini nggak pantas, ya kan gitu. Tapi kan mau nggak mau harus membela gitu. Tapi intinya itu tadi, kecerdasan emosional itu kan penting ya. Orang tuh kalau mau hidup nih harus balance lah. Ya, your intellect and your emotional being tuh harus ada balance-nya. Nah, ini saya nggak melihat ada balance, bahkan dua-duanya berada di bawah rata-rata gitu. Boleh saya tambahkan sedikit? Monggo boleh. Ini sentimen masyarakat gitu. Ini begitu tidak lama ketika jabatan selesai, ini dikirim teman saya, wartawan senior dari media besar yang kredibel. Gak usah saya sebut nama medianya. Ternyata sentimen positif bagi Mahfud itu 80,6%. Tinggi sekali, 80,6%. Sementara Gibran itu 45,3%. Dan kemudian nomor 1 adalah Muhaimin Iskandar 52,6. Artinya apa? Kalau kita urut, yang tertinggi mendapat sentimen positif adalah Mahfud. Yang kedua Muhaimin. Yang ketiga adalah Gibran. Nah, dari sudut perdebatan yang ada dan dikaitkan dengan hasil sentimen ini sangat logik, gitu ya. Karena memang ada suatu perdebatan yang tidak produktif dilakukan oleh Gibran melalui sentimen. Jadi masyarakat sudah objektif melihat persoalan ini, gitu ya. Justru kalau misalnya sebaliknya hasilnya justru kita pertanyakan, maka terus terang saya mengatakan ketika sentimen positif dilakukan oleh masyarakat, survei nanti masih yang tertinggi adalah Prabowo sama Gibran, itu perlu saya pertanyakan metodologinya. Karena logikanya sederhana. Sudah masyarakat memberikan sentimen positif. Positif kan? Sikap positif. Masa dia perilaku memilihnya tidak memilih? Karena ada korelasi. Kalau sikapnya positif, misalnya abang mempunyai nilai sentimen positif ke saya, pasti abang ingin ketemu saya. Ya.
ingin bekerja sama, pasti berperilaku. Tapi kalau sentimen negatif, pasti abang selalu ketemu saya pasti menjauh. Atau mukul. Bahwa voting behavior itu adalah sangat didorong oleh secara saintifik. Oleh karena itulah maka saya mengatakan bahwa 3 kandidat kita ini, ya 3 paslon ini, Ganjar Mahfud adalah sangat mempunyai sentimen positif dari masyarakat. Maka selalu saya mempertanyakan, kok misalnya katakan survei masih, ada apa dengan survei? Kan begitu pertanyaan. Dan mau nggak mereka kita buka metodologi? Mau nggak kita buka dari mana sumber pendananya? Supaya fair gitu ya. Jadi oleh karena itu, dan kemudian anggaplah asumsinya bahwa hasil survei ini seperti itu, tinggi. Tetapi jangan lupa, Jokowi ketika masuk Jakarta, surveinya kecil dari Fauzi Bowo. Baru kemudian Ganjar masuk Jawa Tengah awal, surveinya kecil. Tapi bisa memenangkan. Jadi nggak mutlak juga. Jadi oleh karena itu, ketika ada orang mengatakan satu putaran, itu menabrak teori probability daripada statistik itu sendiri. Demikian. Nah ini yang menarik, Caimin dia bilang nih. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Diselepet loh dia sama Caimin kan. Awalnya kan gila kan. Saya setuju itu. Iya, jadi kan? selepet yang sangat menyakitkan itu. Karena memang kita lihat di Mahkamah Konstitusi ya, bahwa ketika diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut, sehingga boleh Gibran mengajukan menjadi calon wakil presiden. Sebelum saya membahas etikanya gitu ya, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi saya pastikan menabrak Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Masa hanya kepala daerah yang bisa gubernur? Masa abang dan saya jadi wakil presiden? Masa dari kepala daerah bisa jadi wakil presiden atau presiden? Saya jadi dosen nggak bisa. Emang sehebat apa itu kepala daerah? Berani adu kita kan? Wartawan juga luar biasa loh. Host suatu TV itu seperti apa? Nggak gampang itu bang. Jadi oleh karena itu adalah itu keputusan yang menurut saya keputusan menabrak Pancasila itu sendiri. Untung Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan. MK itu telah menyelamatkan bangsa ini dari sudut etika. Dan diberikanlah keputusan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Yaitu keputusan etika berat, melanggar etika berat gitu ya. Saya itu sahabat saya itu Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Bala kesempatannya nggak apa-apa. Saya sarankan beliau mundur saja lah kan. Itu keputusan. Pamanku Usman. Keputusan yang menyakitkan loh itu. Ada pertanyaan nggak? Ada, kita lagi mikir jadi debat kemarin ini tanpa ide, tanpa gagasan, tanpa apa. Akhirnya semua hilang begitu saja karena ini kan. Apa namanya perilaku yang nggak etik ini kan sebenarnya. Benar. Ya walaupun ya kalau kita mau bicara isi debatnya sendiri pun juga siapa Gibran tidak menanyakan sesuatu yang penuh dengan wawasan. Iya, seperti itu kan. Seperti teka-teki aja kan ditanya. Betul. Apa namanya green inflation. Apa yang mau Udah lo gitu. highlight bang? Soal green inflation ini kan sebenarnya hal yang sebenarnya seharusnya ya itu dia jelaskan ya kan apa itu green inflation. Nah, gimana Pak Mahfud cara menanggulangi ini atau menjaga supaya tidak terjadi green inflation? Kan green inflation salah satunya adalah artinya itu kenaikan harga atau kenaikan pajak yang berimbas karena ada kita mau menuju green economy terlalu cepat ya kan. Nah, salah satunya nih yang terjadi baru kemarin itu kan Pak Luhut, Menko Luhut itu ingin menaikkan pajak kendaraan bermotor yang berbahan bakar minyak. Nah, itulah green inflation itu. Itu sebetulnya. Itu sebenarnya ya kan sedang terjadi sebenarnya hal-hal seperti itu sedang terjadi sekarang gitu kan. Kita bicara soal energi terbarukan. Tapi kan poinnya bukan itu. Gibran ini pengen Pak Mahfud nggak bisa jawab apa artinya green inflation. Ya kan itu jebak-jebakan cuma mau jebak gitu aja. Padahal dijawab loh sama Pak Mahfud. Ada dalam jawabannya secara utuh ada. Tapi ada. kan sebenarnya masalahnya Gibran sendiri juga nggak tahu green inflation betul. apa. Dia cuma dipersiapkan, lu tanya soal green inflation, ntar jawabnya soal ini ya kan. Soal si rompi kuning di Prancis gitu ya. Ya kan? Padahal itu rompi kuning itu ya itu yang akan terjadi. Mungkin rompi hijau di sini. Ojol itu akan turun ke jalan protes tentang kebijakan Pak Menko Luhut itu yang mau menaikkan pajak kendaraan bermotor berbahan bakar minyak. Menko Luhut dong. Oh iya jelas itu salah satunya sedang terjadi. Karena dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi dan apa green inflation itu. Sebenarnya dia secara substansi benar-benar kosong. Tapi masalahnya memang kita harus akui penonton kita ini kan dia berharap yang nonton ini ya orang-orang yang hanya mau melihat sensasi, ya kan. Tetapi orang Indonesia ini kan punya budi pekerti, ya kan. Tadi emotional quotient-nya tadi IQ-nya kecerdasan emosionalnya itu nggak serendah dia mayoritas orang Indonesia. Karena orang kalau punya adab kan nggak gitu. Iya orang kalau punya adab kita ini
negeri yang bangsanya beradab. Bahkan orang-orang kita mungkin IQ-nya lebih tinggi daripada IQ-nya, ya kan? Kalau dia kan sepertinya sama rendahnya gitu ya. Jadi intinya dia berharap orang-orang yang punya IQ serendah dia yang nonton dan tepuk tangan ketika dia belagak nyari-nyari itu, ya kan? Tapi salah, dan ini blunder sendiri. Jadi kita menikmati aja lah blundernya dia. Sementara Pak Mahfud tampil prima, Pak Mahfud menyampaikan substance yang jelas, berbasis data, bahkan menyampaikan juga hal-hal yang terkait dengan rekam jejaknya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu keren tuh. Iya, soal masyarakat adat kan. Salah satunya kan kemarin hak masyarakat adat, hak tanah atas masyarakat adat. Nah, kemarin itu Pak Mahfud sampaikan, dan memang ini benar-benar terjadi. Dia ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi 2 kali dia membatalkan 2 undang-undang, ya, bahkan yang satu tentang masyarakat pesisir, ya kan, sehingga tidak bisa diambil semena-mena tanahnya. Yang satu lagi soal hak tanah ulayat di masyarakat adat yang selama ini dalam undang-undang sebelumnya menyatakan bahwa itu adalah tanah negara yang artinya bisa diambil suatu waktu oleh negara ketika negara ingin membangun proyek strategis nasional misalnya. Itu dia batalkan. Sehingga hak-hak masyarakat adat tetap terjaga. Nah, artinya dia punya rekam jejak. Orang ini kan juga menyampaikan visi misi harus sesuai sama dirinya. Ya, dirinya pantas nggak, ya kan? Kita bicara soal hak asasi manusia misalnya. Kalau yang menyampaikan seorang Prabowo kan agak lucu-lucu juga gitu ya. Kalau kita bicara soal kejujuran, ya kan? Kita yang menyampaikan pada kita Gibran gitu, ya kan? Rekam jejak juga ya. Rekam jejak harus itu inline. Itu nggak seperti pesan WA dari handphone manapun bobotnya sama, lain. Kalau pesan calon presiden, calon wakil presiden itu sumbernya itu juga harus dilihat, ya kan? Kalau WA kan handphone merek apa aja sama bobotnya, nyampenya. Kalau pesan itu nggak beda. Sudah dibuktikan dengan sama Pak Mahfud selama ini. Betul. Pak Ganjar dan Pak Mahfud top lah kalau soal itu. Bicara soal berantas korupsi dan lain-lain. 80% lebih kan? Betul, 80,6%. Sentimen positif dari masyarakat. Iya. Langsung berapa menit setelah selesai debat dikirim teman wartawan senior ke saya dari media yang kredibel. Makanya itu, Bang, coba kalau Abang nih, lihat dari perilakunya Pak Prabowo untuk menyambut si Gibran itu, kan beda sama... Wah, luar biasa. Iya kan beda, bumi dan langit kan. Kalau yang pertama itu kan Pak Prabowo seperti bangga kan dengan ini. Nah ini kok... Jadi ini, ketika debat pertama, itu ketika Gibran selesai kan berdebat kan langsung disambut Prabowo dan memberikan suatu apresiasi, memeluk dan menyalam dan sangat. Tapi kemarin saya perhatikan gesturnya lihat ya. Ya, karena saya orang komunikasi bicara juga lambang nonverbal, perilaku, gitu ya. Gimana tuh? Hanya nyalam saja, baru kemudian bertepuk segini, baru kemudian setelah itu berpisah. Artinya berpisah bahwa Prabowo menyalam para tim pendukungnya. Sementara Gibran berdiri sendiri, kalau nggak salah ada seorang ibu-ibu atau mungkin boleh jadi saya nggak tahu istrinya atau siapapun di sampingnya itu, dan kelihatannya Gibran kelihatannya bingung, seolah-olah dia menyesalin apa yang dilakukan. Terlalu ofensif. Kok masih tidak terjadi begitu? Dan orang pun para pendukungnya, pas yang saya lihat loh, nggak tahu saya telah tidak menyalam Gibran, begitu. Yang menyalam dia hanya Kaisang. Nah ini suatu lambang komunikasi nonverbal. Baru kemudian wajah daripada Prabowo tampak kecewa dari situasi perdebatan tersebut, dan saya mengatakan bahwa sangat wajar bahwa memang Prabowo ini agak kecewa gitu. Kenapa demikian? Saya berpendapat bahwa bagaimanapun ini akan menggerus suara daripada paslon daripada Prabowo dan Gibran. Kenapa saya mengatakan bisa menggerus? Kan ada 2 pandangan. Oh, perdebatan tidak akan mempengaruhi, kan begitu? Pilihan. Saya kasih argumentasi 2 hal. Survei daripada Kompas yang bergeser suara itu ada sekitar 10%. Survei Kompas bergeser udah milih ini menjadi milih ini, ada bergeser 10%. Yang kedua, dibandingkan di Amerika Serikat, ada yang berpendapat demikian. Tidak bergeser kan? Memang tidak begitu bergeser di Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka mulai dari awal sudah program yang ditawarkan. Nah, kalau kita kan tidak membicarakan paslon baru program setelah itu. Artinya di Amerika Serikat dari awal sudah program, dan siapapun menjadi presiden di Amerika Serikat sistemnya sudah terbentuk. Kalau di Indonesia kan belum terbentuk. Oleh karena itulah siapa jadi presiden menjadi boleh dikatakan powerful. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa debat yang kemarin, yang kedua untuk cawapres, saya optimis bahwa ini akan menggerus suara daripada Prabowo Gibran gitu ya. Kalau misalnya para surveyor nanti masih
memberikan data-data seperti itu, perlu kita bongkar 2 hal. Apa metodologi dan siapa yang membiayai. Itu penting itu. Siapa yang membiayai penting itu. Makanya ada satu yang buat saya aneh gitu pada saat konferensi pers. Kan kesempatan untuk menjelaskan program dan segala macam. Itu kok yang 02 kelihatan mau buru-buru lari gitu kan semua. Dan tampangnya pun kelihatan kan lagi. Dan sangat singkat. Beda dengan paslon nomor 1 ya. Nah, mereka berdua memberikan pandangan dan justru Anies memberikan pandangan yang sangat luar biasa, mengkritik. Kalau memang kaya dengan substansi, ya, betul. tidak perlu atraksi kan? Itu tajam. Jadi itu namanya high context. Iya, Kalau orang sadar atau Gibran sadar terhadap kritik itu, saya kira dia sudah pukulan yang kalau main tinju itu sudah hook kiri itu. Tunggu, tapi Bang, kalau di negara saya sama Erwin di Konoha, kalau hari ini kita ambiar debatnya, besok kita ngelakuin apa? Bansos. Ambiar di debat, bansos bertindak ya Win ya. Baru setelah itu di negara abang itu disurvei lagi. Itu. Di tempat bansos dibagi. Tapi di Konoha. Di Konoha. Kalau menurut Bang Ciko gimana? Komenin perilaku di Konoha gitu. Gitu ya. Mirip-mirip kayak di Indonesia. Berarti mirip dengan Bang Ciko. Udah gitu aja lah ya. Mirip-mirip. Aduh. Nah, apalagi Win? Ceritain dong pengalaman kita yang di Konoha, yang aneh-aneh. Ada tuh di Konoha. Kan lu pernah bilang ke gue. Nanti gue tinggal timpalin. Mirip nggak kayak di Indonesia, ya kan gitu. Ya kan? TikToknya gitu ya. Tapi ada yang menarik dari perdebatan kemarin. Iya. Ketika mengenai izin tambang ya. Apa itu gimana tuh? Baru saya mau tanya mengatakan itu. solusinya sederhana. Cabut aja izinnya. IUP, OP-nya itu. Iya kan? IUP-nya atau izinnya lah dicabut ya. Sama saja dia mengatakan oposisi bagi Joko Widodo. Karena izin itu sedang berlangsung atau nggak tahu sudah Pak Jokowi yang membuat atau bukan. Tapi berlangsung karena harus dicabut. Berarti selama ini belum dicabut. Jadi dengan kata lain, menurut saya Gibran sama Anies sama Mahfud MD satu kubu ini. Bahkan Gibran ingin mengadakan perubahan. Gibran jadi ikon perubahan. Ya kan? Jadi memposisikan dirinya dia jadi orang pendatang baru. Ikon perubahan. Ketika kalimat itu sederhana, cabut saja. Berarti selama ini Pak Jokowi nggak cabut kan? Tapi yang jadi masalah kan sebenarnya Gibran kan nggak sadar, yang ditanya kan ilegal. Ilegal mana ada izin Bang, yang mau dicabut susah kita kayak gitu. Spanyol ya? Oh iya, Spanyol dong. Iya Bang. Tambang ilegal mau dicabut. Suruh cabut apa yang dicabut Bang? Ternyata hostnya lebih cerdas. Sayang saya bukan anak presiden Bang. Nah, tapi itu tadi soal apa, presiden. gimana, Jadi Pak? malam itu hanya salah satu bagian yang menegaskan bahwa kalau dia bukan anak presiden, nggak akan ada yang melirik dia mencalonkan diri jadi siapapun. Benar itu. Dalam kandidasi politik. Benar itu. Itu aja. Saya kira sangat setuju karena sebelum Gibran jadi calon wakil presiden yang diwacanakan siapa? Yaitu Erlangga Hartarto, kemudian Erick Thohir, baru Yusril Ridwan Kamil. Semua ini tereliminasi. Tapi kok pada rela sih masih di situ? Nah, ini pertanyaan kritikal kita. Begitu. Kenapa? Kok pada rela? Soalnya kalau di Konoha kan biasanya karena suka ada sandra politik karena kasus banyak. Di Konoha banyak ya. Waduh, kalau sandar-sandar kita boleh cerita nih Bang. Iya, di Konoha banyak. Kalau di negaranya kalian salah satu ya? provinsi di Konoha kalau nggak salah sekdanya diperiksa. Iya. Terus gubernurnya jadiin tim ses. Iya. Belakangan Konoha deklarasi Di Konoha. Jadi, padahal digeledah kantornya juga. Di Konoha ya. Setelah itu nggak lanjut lagi geledahan itu kali kan? Di Konoha. Itu pun saya dengar setelah surveinya bahwa di provinsi tersebut angkanya tuh nggak bagus. 02 ketinggal. Mau nggak mau ya gubernurnya, hei serius nih. Kantor lu udah. Oh di Konoha 02 juga namanya? Prabowo Gibran.
02 tapi calonnya beda. Tetap 02. Emang nggak boleh ngelawan co-host yang udah pengalaman. Tetap Kita bisa 02 dibalik. tapi nama calonnya enggak. Bukan Nama ya? calonnya Iya. beda Bang Ciko. Gua mending diem lah. Bukan. Nama calonnya siapa? Kalau di Konoha, Prabowi. Oh, Prabowi Samsul. Emang El Sulfat. Aduh, kalau bekas host mah hati-hati kita. Cerita dong Bang. Ada apa lagi Bang? Ya gitulah pokoknya. Yang terupdate apa sih Nggak, Bang? tapi Iya. secara global ya saya juga ingin menyampaikan iya, nih, iya, agak iya, serius iya, nih. iya. Ini terlepas Ini dari kan apa terserah lu deh, terserah Bang. apa, secara global ini kan kita dipertontonkan oleh orang-orang yang tidak memantaskan diri pada jabatan. Jadi saya kata-kata saya selalu itu. Dia nggak memantaskan dirinya. Gibran tidak memantaskan diri pada jabatannya sebagai calon wakil presiden. Makanya dia berlaku seperti itu, ya kan? Dia nggak menghormati diri sendiri, ya pasti kalau nggak hormati diri sendiri, dia nggak menghargai orang lain juga. Dan dia nggak tahu itu forum debat calon wakil presiden. Dan ini bukan forum songong-songongan, pinter-pinteran, bukan. Betul. Forum ini utamanya untuk rakyat. Forum ini adalah untuk pemenuhan hak rakyat untuk dapat melihat calon wakil presiden maupun calon presiden sebagaimana visi misi mereka, gagasan mereka, kestabilan emosi mereka, ya kan, tampilan mereka, ya kan, mereka yang akan memimpin kita ke depan nih sampai 2029 dari 2024. Jadi itu yang harus dipertontonkan, ya kan, sikap-sikap yang elegan, ya kan, menghormati orang lebih tua, menghormati diri sendiri, ya kan, menghormati jabatan dan lain-lain. Nah ini tapi kan dalam rentetan pemilu ini udah diperlihatkan oleh banyak orang. Saya sebut aja Menteri Erick Thohir misalnya. Sebelum dia baru kemarin kan dia secara resmi menyatakan mendukung Prabowo Gibran. Tapi kan sebelumnya dia yang melarang pegawai BUMN untuk like atau komen postingan capres di medsos. Oh, karena ada tagline-nya. Dia larang itu. Tapi di acara Natal bersama BUMN, Kementerian BUMN, dia hanya mengundang satu menteri lain yaitu Prabowo, ya kan? Itu kan artinya tidak ada adab di situ, ya kan, mengindahkan etika juga di situ, ya kan, walaupun dia belum menyampaikan bahwa dia akan mendukung, dan itu juga artinya apa? Kalau kita mau jujur itu ada penyelewengan kekuasaan, penyelewengan anggaran, ya kan, dia kan itu kampanye terselubung, ya kan. Nah ini juga dilakukan oleh Menko Erlangga maupun Menteri Zulkifli Hasan ketika turun ke daerah-daerah bicara soal bansos, ya kan, bansos Jokowi, ya kan. Dibilangnya ini bansos dari Jokowi. Nah kita bisa, boleh nggak kita tuntut itu ke polisi bahwa dia menyebarkan hoax? Kenapa hoax? Ya kan bansosnya kan bukan hanya dari Jokowi. Kalau kita bisa ngomong bansos Jokowi, kita harus bisa bilang hutang negara ini hutang Jokowi. Nah, pajak-pajak yang dinaikin setiap tahun itu adalah pajak Jokowi. Ya kita harus konsisten, ya kan? Bansos Jokowi, pajak Jokowi, hutang Jokowi, ya kan? Kalau mau begitu, ya kan? Jangan tanggung, jangan bansosnya doang. Baru Jokowi kan? Karena semuanya kan uang rakyat itu. Nah, jadi ini yang saya berarti rasa. bisa kita buat utang negara kita sekarang, utangnya Jokowi. Utang Jokowi, nggak apa-apa. Bansos Jokowi nggak apa-apa. Bansos Jokowi dibuat siapa itu? Zulkifli Hasan kan? Iya. Betul. Logikanya masuk. Jadi berarti ke depan kita nggak punya utang. Pajak juga. Pajak juga. Pajak Karena Jokowi memang nih bansos gitu. Jokowi. Berarti utang Jokowi. Nah Bang, ini karena Bang Ciko nih, bawa-bawa bansos, sekarang gue mau nanya. Iya. Kalau kita lihat nih di berita-berita kok akhir-akhir ini kayaknya mensosnya kayak nggak tahu kemana atau nggak dilibatkan. Memang dia dilibatkan. Jadi dia itu gimana sih? dia memformulasikan membentuk suatu badan baru namanya Badan Pangan Nasional yang sekarang ditugaskan untuk membagikan bansos. Nah, tapi saya ingin membandingkan dengan saya sebut menteri-menteri tadi ya. Di PDI Perjuangan banyak juga menteri di kabinet. Tapi semuanya masih menjaga marwah kementeriannya. Nah, itu memantaskan diri pada jabatan. Mereka nggak melakukan hal-hal yang dilakukan seperti Erick Thohir tuh mengundang Natal bersama, ya kan, saya yakin Pak Yasona Laoli juga di kementeriannya ada Natal bersama di situ, tapi tidak menghadirkan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud lah, Menko Polhukam misalnya, sesama menteri. Itu kan artinya apa? Dia menjaga, karena ini adalah uang negara nih, kan, gue bikin Natal bersama ini kan uang departemen, uang kementerian, ya kan, kita harus tetap fokus, nggak boleh spendingnya kita buat untuk kampanye terselubung. Nah artinya adab-adab ini kan ada perbandingannya ya di siap pendukung Pak Ganjar Mahfud dibandingkan dengan pendukung Prabowo dan Gibran. Nah, kita kasih lihat aja. Nah, tuh adik-adik sebetulnya udah kelihatan kontrasnya. Kontrasnya kan? dari dan semuanya itu turun dari capres-cawapresnya sehingga para pendukungnya. Yang sedih ini sekarang Bu Kofifa kan mendukung ya. Bu Kofifa ini kan saya ngefans loh Bu Kofifa. Oh, sama. Emil Dardak juga keren, anak muda ya. keren. Saya pernah satu forum sama dia di stasiun televisi, dia bagian dari juru bicara TKN. Saya puji-puji dia. Dia habis ngomong
ngomong kan cerdas ya. Saya bilang luar biasa nih Emil Dardak. Tapi kan kita bisa lihat bahwa Emil Dardak ini lebih dekat dengan, kalau lihat sosoknya, karakternya lebih dekat dengan karakter seorang Ganjar Pranowo. Iya, apa karena cuma itu tugas partai? Jadi pertanyaannya, kenapa dia bisa mendukung sana? Itu si Emil yang bisa jawab. Kan itu. Akhirnya kan kita bilang begitu. Tapi ya itu tadi. Nah, mudah-mudahan semakin ke sini orang-orang ini juga tidak akhirnya mendowngrade dirinya, sehingga harus mendowngrade ke level di mana Pak Capres dan Cawapresnya berada. Ya, itu sedih aja. Kasihan anak-anak muda nggak dikasih sosok-sosok inspiratif, ya kan, yang sebenarnya seharusnya inspiratif. Tapi saya sih ngebayangin tuh Bang, kalau harus membenahi apa yang dilakukan sama calon presiden, calon cawapres, ya mati lah Bang itu mah. Iya, iya. Hah? Berat, Bang, ya. ini sekarang kita tinggalkan debat deh. Iya, iya. Nih, gue mau tahu lo sebagai jubir di TPN, ada tantangan apa sih? Atau ada perkembangan apa yang harus di-highlight? Yang adik-adik harus tahu, ini ada kecurangan di sini, ada yang melampaui batas, yang kalian tuh harus tahu, harus melek. Apa? Tadi yang gue sampaikan itu ya, tadi kan kita udah sampaikan ketidaknetralan beberapa menteri, ya kan, dan ketidaknetralan itu nggak apa-apa kalau mereka bagian dari TKN, sehingga ada cuti, sehingga kalau mereka jelas mengatakan mereka adalah pendukung, mereka subject to aturan-aturan yang dibuat oleh KPU, ada pelanggaran dan lain-lain, itu mereka kena. Tapi kan kalau daripada mereka tetap pura-pura nggak dukung, tapi kampanye terus di internal, ya kan. Nah, ini. Tapi ini menurun sampai ke bawah. Aparat-aparat ini terlihat sangat tidak netral. TNI, juga Polri lah khususnya. Saya melihat beberapa hal terjadi oknum lah ya, oknum. Tapi kan kalau kita bicara bansos kan sebut Jokowi. Kalau kita bicara ke Polri, masa kita nggak boleh sebut Listio Sigit Prabowo? Harus boleh, ya kan? Kita nih selalu mau yang senang, yang enak-enak disebut namanya. Kalau yang nggak enak-enak nggak mau disebut. Kayaknya ya kan? kita harus belajar sama Bang Ciko. Iya, ini harus berani dong mengambil, ya kan? Own your mistakes. Ya. Jadi intinya gini, ya kita melihatlah ada orang-orang yang bersuara, menyuarakan kecurangan, menyuarakan ketidaknetralan, ya kan, berbasis data dan lain-lain, seperti sahabat saya Aiman ya, waktu itu kan dia sampai dikirim surat panggilannya jam 12 malam ke rumah. Ada ya satu kan? bahkan kemarin ada satu TPN lagi yang kemarin press release bahwa ada satu, siapa namanya kalau nggak salah, Palti Huta Barat. Palti Huta Barat juga sahabat saya. Palti dan saya kita sama-sama 2 periode Pak Jokowi itu kita pendukung garis keras. Pak Jokowi, kita sering diundang ke istana juga. Palti juga banyak foto-fotonya dengan Pak Jokowi ya. Tapi kan Palti ini kan dia kan pendukung ideologis artinya. Ideologinya dia merasa ideologi yang lebih dekat sekarang di Capres dan Cawapres adalah Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga sekarang dia beralih ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, dia akan memposting suatu postingan bukan yang dia posting pertama, tapi dia memposting dari tempat lain ya. Soal dugaan adanya pembicaraan dari oknum-oknum pemerintahan di Sumatera Utara yang tidak netral dan lain-lain. Nah, itu dia posting. Nah, tiba-tiba dia ditangkap jam 3.30 pagi gitu. Ditangkap jam 3.30 seperti teroris ya jam 3.30 ya. Tangkap di kediamannya. Nah, saya yakin hal-hal seperti itu kan sebenarnya bukan ingin membuat takut Palti atau Aiman, karena saya yakin Aiman dan Palti adalah orang-orang yang berani. Tapi ini seakan ingin mengasih lihat pada orang, kalau Anda berani bersuara, saya ciduk Anda jam 3.30 pagi. Ini kan gaya-gaya SS Nazi dulu di Jerman ya. Ya kan, secret police-nya ya, Hitler tuh, ya kan, melakukan penggeledahan-penggeledahan, mereka membuat propaganda ketakutan pada warganya sehingga nggak usah jauh-jauh lah Bang, itu gaya-gaya Orde Baru. Ya Orde Baru, ya kayak Orde Baru. Nah, ini jangan sampai itu terjadi ya. Saya juga menghimbau teman-teman, saya gini loh, saya banyak teman polisi. Oknum-oknum Polri itu kan banyak anggota-anggota Polri itu juga banyak yang memang orang baik ya, karena mereka sadar bahwa mereka berasal dari rakyat, bapak ibunya kan rakyat ya gitu ya. Cuma kan kita lihat semenjak Listio Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri itu di 2021 kalau nggak salah, sampai rentang waktu 2022 mendekati 2023 indeks demokrasi kita menurun. Padahal Pak Jokowi udah sering mengingatkan Pak Listio di berbagai kesempatan, kalau bisa di Google lah. Pak Listio ingat indeks demokrasi kita menurun, orang-orang nggak boleh sembarangan ditangkap karena ITE dan lain-lain. Nah, ini artinya apa? Mungkin ada subordinasi dari Pak Listio sendiri ya kan, gitu. Semoga dia betul-betul akhirnya sadar bahwa yang nomor satu dia harus jaga adalah kebebasan berbicara rakyat. Bukan rakyat yang ngomong menyuarakan kritik ditangkap, justru dia menjaga kebebasan itu. Harusnya ya. Harusnya gitu. Jangan mindsetnya adalah ingin menghukum. Mindsetnya kan untuk menjaga, ya kan. Sebagian dari tugas dia. Karena kebebasan berbicara itu dijamin oleh undang-undang. Itu benar. Karena ditakut-takutin teman-teman kita kalau yang ada lihat kecurangan viral-viral itu
dia untuk naikin jadi takut Bang, karena ada contoh. Tapi yang bahaya kan kalau masyarakat akhirnya lama-lama muak terus nggak takut, Bos. Nah, itu yang harus dihindari, ya kan? Tapi kalau gitu keadaannya, saya kira masyarakat jadi pasif gitu ya. Nah, ya, itu Kalau dia. masyarakat pasif, berarti demokrasi tidak jalan. Ya. Karena dalam suatu demokrasi, partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan, sangat penting untuk melahirkan pemimpin yang demokratis, pemimpin yang berdasar dari rakyat. Tetapi ketika rakyat itu menjadi pasif dalam suatu negara demokrasi, tunggu negara itu menjadi negara otoritarian. Itu berbahaya. Karena apa? Masyarakat sudah tak berani lagi mengemukakan pendapat, pandangan, dan lain-lain sebagainya. Jadi apa yang terjadi? Ya terserah lo. Artinya akan tumbuh di situ, di negara seperti itu akan negara otoriter. Nah, oleh karena itulah saya berpendapat bahwa jika masyarakat itu menjadi semakin pasif karena ada misalnya tekanan, misalnya Palti Huta Barat, saya melihat di situ adalah substansi persoalan yang diduga ada oknum tertentu mengarahkan. Ini harus juga dibongkar. Tetapi ini saya lihat menjadi mandek, menjadi tidak dibongkar. Oke, misalnya PLT diproses. Ini juga harus diproses, dibuktikan kepada publik bahwa memang ada memang indikasi itu yang dispiralkan tersebut. Jadi tidak boleh itu diabaikan begitu saja, dan itu harus diangkat ke permukaan supaya memang masyarakat tahu, oh ternyata yang dikatakan Palti ini adalah misalnya sangat logik, sangat benar dan lain sebagainya. Tetapi ini kan jadi diagendakan menjadi tidak terkemuka di ruang publik. Demikian. Nah itu benar. Apalagi pada waktu debat waktu itu tuh Pak Ganjar bilang kan, kalau ada apa-apa, Betul. foto viralkan. Viralkan. Viralisme itu penting kan, Betul, apalagi betul, rakyat. betul. Apa Ya, jangan-jangan nih mau counter Foto dan pernyataan viralkan itu. itu, iya, diem aja, ya kan? Kan jadi diem aja. takut kita kan gitu Iya, kan. iya. Susah kan jadi emang Iya. tadi. Gua kira di Konoha aja Win kayak begitu. Gila. Mendingan Jadi yang kita- mesti dilindungi kan sebenarnya keberanian untuk mengungkap. Itu Iya kan, kan? itu. Bukan itu justru harus ditekan ya kan, Nah. keberanian untuk mengungkap ini kan Atau sekarang yang lagi ditutup tegap. kasus Jadi itu tutup kan? kasusnya, betul. Jadi Nah, sama itu sekali dia. kasus soal yang tadi yang Palti posting itu kan rekaman suara. Belum ada pemeriksaan yang yang Tentang formal itu, tentang tentang itu kepada ada 3 orang yang ada suaranya di situ, katanya cuma diperiksa sama Bawaslu cuma ngebandingin suaranya, dia dengerin terus dia dengerin, oh bukan suaranya Nah, gitu. Cuma itu doang, kan padahal itu harus tidak polisi, menyelesaikan persoalan. enggak, Harus iya. dipanggil orang Nah, tersebut. Dipanggil, kalau diperiksa. itu bukan suara mereka, kenapa sekarang jadi mereka malah Paltinya yang dibawa? Kan Itu aneh yang jadi aja makanya itu kritikal kan. kita kan. Aneh. Harusnya Padahal yang- Palti itu juga bukan yang memproduksi, dia Iya. cuma repost. Oh, kan? repost. Repost. makanya kan. Nah, suara itu yang harusnya dipanggil orang-orang yang mirip-mirip suara seperti itu. Benar. Lakukan investigasi, lakukan pendalaman. Itu yang harus dilakukan. Iya, benar. Supaya memang penegak hukum itu ada di posisi apa? Juri, tanda kutip. Benar. Harusnya Baru memproduksi. kemudian Palti Nah. pun dipanggil sebagai saksi. Dari mana lu dapat postingan Wah, ini? oh, Karena kan benar. lu bukan pertama, mestinya harusnya, iya kan? Bukan dijemput jam Jam pagi itu. 3.44 Wow. pagi. Wow. Kalau Aiman tetap jam Aiman segitu jam juga. 12 malam dikirim surat panggilan. Nah itu kasusnya gimana Bang? Sampai sekarang masih tuh gimana? berjalan, saya belum ada update lagi Oh. dari Aiman, tapi sudah naik ke penyidikan, tapi belum tahu deh Ini gimana. ini padahal katanya apa pemilu riang gembira. Iya. Kalau riang gembiranya malah saya lihat yang kemarin di Bandung tuh, Ibu. Iya, keren banget ya, luas banget ya jogetnya ya, ternyata ya. Ada yang bilang natural. loh di medsos. Hmm. Mereka dapat marwarar. Tapi kalau TPN dapatnya dapet slang. slang. Makanya kalau Gitu. dilihat yang gembira Iya, kayaknya iya, kita iya. yang Iya, gembira, kita kita yang senyum-senyum. gembira. Karena kalau ibu itu udah jogetnya kayak begitu riang gembira, pasti ada yang sakit hati di sana. Iya. Bang, ada Yes. yang gua lupa sama Erwin nggak yang perlu lo highlight? Oh apa sih? Apa ya? Oh terbaru? ya ada atau hoax ada, atau apa ada, yang lo mau ada. lurusin? Bahwa gue ini selain dari jubir TPN, gue adalah calon legislatif DPRD DKI. Ya kan? Dapil Gue ini mana, Bang? caleg DPRD DKI Jakarta, Dapil Pilih. 9 ya Pilih kan? Bang Ciko. Dapil 9 dari PDI Perjuangan, Dapil 9 itu Cengkareng, Tambora, Kalideres. DPRD mantap. DKI ya, dari Ya. PDI Perjuangan, nomor urutnya buncit, Bos. Nomor urut 12. Oke. Iya, dari Guys, 12. jangan lupa iya. pilih Bang Ciko Nama harus. lengkapnya, nama lengkapnya. Nama lengkapnya bukan Ciko Hakim, Apa? Cyril Raul Hakim. Nomor urut Oke. 12 DPRD DKI Jakarta, Dapil 9 dari PDI Perjuangan. Itu Nah. aja yang paling penting deh. Sip. Nah, soal visi misi gini deh. Lu Gimana, kan udah gimana? sering nonton gue di TV, ya, Ya. nonton gue di podcast ini, masa nggak pingin sih punya wakil rakyat kayak gue? Mantap. Ya kan?
Udah gitu aja lah ya kan. Nah ini penutup dari Bang Emrus. Baik, saya highlight tentang etika manusia dan orang. Begitu. Jadi orang kalau dia mengindahkan etika, mempunyai etika, orang itu menjadi manusia. Manusia punya akal dan budi. Budi itu adalah etika, bagian dari budi. Maka ketika orang tidak mempunyai akal dan budi, maka orang tersebut tidak beretika. Maka tidak pantas disebut dia sebagai manusia, tetapi orang. Begitu. Jadi oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa 3 kandidat calon wakil presiden itu katakanlah orang, mereka itu manusia juga, gitu kan. Tetapi perlu publik mengetahui bahwa memang ada perbedaan manusia dengan orang. Yaitu manusia adalah orang yang mempunyai etika, akal dan budi. Tapi ketika orang tidak punya akal dan budi dan tidak punya etika, dia sekedar orang. Maka sering dipakai istilah seperti kata beliau, orang penjahat. Gitu ya. Orang gila atau orang-orangan atau apapun namanya, bukan manusia. Oleh karena itulah maka setiap manusia harus mengindahkan etika. Oleh karena itulah maka 3 kandidat yang kemarin harusnya semua mengindahkan etika. Salah satu mengindahkan etika adalah hormatilah orang yang lebih tua. Yang kedua, hormatilah sang profesor. Menurut saya bahwa sang profesor itu adalah capaian pendidikan yang tertinggi. Saya sendiri sudah lama tidak dapat profesor. Nggak gampang jadi orang profesor. Jadi kalau profesor itu equivalent sama dengan kalau itu militer bintang 4. Jadi jangan boleh lah profesor kok nggak tahu, nggak boleh begitulah. Nah, gitu kan. Maka jadi too much itu ya. Oleh karena itulah maka ketika Pak Mahfud MD mengatakan ini recehan, saya kira sangat wajar dan harus diberikan tanda kutip pelajaran kepada orang yang menyampaikan pesan yang tidak sesuai dengan etika dengan recehan. Saya kira demikian. Oke, sampai ketemu lagi sama gue Singgi dan Erwin. Ciao.